bersama saya Dr. Rocky. Saya Dr. Friska. Hari ini kita akan membahas tentang keloid, karena banyak banget nih orang yang datang bilang, "Dok, aku mau ngilangin keloid. Dok, keloid dong, ini hilangin. Diapain sih?" gitu. Nah, ini jadi kita mau bahas tentang keloid biar sama-sama tahu sebenarnya keloid itu apa. Jadi keloid itu sebenarnya merupakan bekas luka yang tumbuh melebar dan menonjol lebih dari bekas luka itu sendiri. Jadi kalau seandainya misalnya lukanya itu 1 cm, keloidnya itu bisa gede, bisa 2 cm, 3 cm, bahkan sampai 5 cm. Jadi anggapannya kayak penyembuhan luka yang Berlebihan. ya. Jadi dia kayak overlap mana dari kulit yang harusnya ya, Dok ya. benar. Kenapa bisa terjadi keloid? Keloid itu emang kayak genetik gitu. Itu gimana sih? Iya, memang ada ras-ras tertentu yang cenderung lebih gampang terbentuk keloid dibandingkan ras lainnya. Misalnya orang dengan kulit yang lebih gelap, kemudian ras negroid misalnya, ataupun termasuk orang-orang Asia. Jadi yang paling jarang terbentuk keloid itu adalah ras Kaukasia. Jadi kayak bule kulit putih gitu, biasanya jarang terbentuk keloid. Asia seperti kita yang kulitnya coklat, sawo matang, masih termasuk cukup sering terbentuk keloid. Penyebabnya itu apakah pengaruh dari misalnya apa semua luka pasti jadi keloid atau ada spesifikasi luka yang kemungkinan menjadi keloid, itu seperti apa sih, Dok? Jadi untuk terbentuk keloid ini memang harus ada cedera, tapi biasanya cedera yang seperti apa nih? Nah, semakin luas si cedera itu, semakin luas dan semakin dalam si luka tersebut, maka semakin besar kemungkinan untuk terbentuknya keloid. Yang paling sering sebenarnya luka bekas tindik di kuping, itu bisa kadang-kadang keloidnya tuh bisa terbentuk kayak segede bola gitu ya, Dok ya, segede kelereng gitu. Kemudian luka bekas operasi, kemudian bahkan luka tergores atau tercakar kuku aja tuh bisa juga kadang-kadang terbentuk menjadi keloid. Jadi nggak ada pasti misalnya luka apa yang bisa jadi keloid, cuman emang dari pengetahuannya itu emang tergantung dari lebar sama kedalaman si Lukanya. Cara menanggulangi si keloid. Sampai saat ini sih sebenarnya terapi lini pertama yang masih disebutkan cukup efektif itu adalah injeksi kortikosteroid intralesi. Jadi kita lakukan penyuntikan kortikosteroid langsung pada keloidnya, dan ini memang biasanya perlu pengulangan sampai beberapa kali tergantung dari besar keloidnya, dan biasanya warna dari kulit itu sendiri tidak akan bisa kembali seperti normal, tapi setidaknya keloidnya itu sudah rata dan tidak menimbulkan gangguan lagi. Soalnya kalau seandainya keloid yang besar ini juga kadang-kadang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman seperti gatal, kadang-kadang ada rasa panas ataupun rasa kayak sensasi terbakar, dan bisa gampang mengalami iritasi juga, terutama jika pergesekan dengan pakaian. Dan juga pasti dari segi estetik ya, Dok ya. Iya, benar dari banget. segi penampakan pasti kan rasa nggak nyaman ya, karena keloid itu biasa dia timbul terus warnanya lebih gelap, jadi itu makanya bikin biasanya orang nggak nyaman. Dan memang daerah-daerah terbentuknya itu seringkali di daerah dada, apalagi kalau saya cewek, Doknya pakai baju yang agak V sedikit, kalau seandainya ada keloid di daerah dada kan itu sangat mengganggu penampilan. Kemudian bisa juga di daerah bahu, tadi daun telinga yang biasanya gara-gara piercing, sama bisa aja di pipi. Jadi kadang-kadang ada orang yang jerawatan aja bekas lukanya itu bisa terbentuk keloid. Dan juga emang ada beberapa tempat emang dia lebih sering terjadi keloid, dan umumnya biasanya pembuluh darah, aliran darahnya bagus tuh keloid agak lebih cenderung lebih jarang ya, Dok ya. Makanya mungkin kalian agak jarang menemui keloid di daerah wajah bagian depan, karena pembuluh darah di wajah itu banyak banget. Jadi kan balik lagi, keloid itu penyebabnya kan si terhambatnya proses penyembuhan luka. Jadi kalau proses penyembuhan lukanya bagus, biasa si keloid tidak terjadi. Oke, sekian pembahasan kita tentang topik hari ini. Jika ada yang masih belum jelas, boleh langsung komen di bawah atau langsung DM kita ke Instagram @kamidokter Indonesia. Saya Dr. Friska. Saya Dr. Rocky. Pamit.